aturannya sudah jelas, tetapi hiruk pikuknya itu kemudian menjadi tidak jelas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, hari ini Bapak mengenakan baju merah ini. Apakah ada kaitannya dengan HUT PDIP ke-50 yang kemarin ini, Pak? Saya ini termasuk pecinta warna merah dari remaja dulu. Ya. Karena menunjukkan suatu kecerahan ya, kecerahan di dalam kita menyikapi segala sesuatu yang kita hadapi. Itu sesimpel itu saya melihatnya begitu. Ya, kemarin kan di J-Expo kemarin di Kemayoran itu nuansanya sangat merah begitu kan. Nah, namun yang menarik adalah ketika orang bertanya, kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP tidak langsung mengumumkan capres dari PDIP, bukan hanya pidato politik konsolidasi partai saja begitu, Pak? Ya, sebetulnya kalau melihat sosok Bu Mega ini adalah orang yang sangat matang dengan pengalaman, syarat dengan perjuangan sehingga tidak bisa digoyah oleh siapapun. Ya. Dan saya menyadari dengan kondisi pidato Bu Mega kemarin ternyata ditunggu sekian lama tidak mencalonkan dari internal mereka atau dari luar atau siapapun yang akan dicapreskan, ya banyak sekali yang kecewa, tentu banyak karena ini kan semua ditanggapi dengan emosional. Tapi kalau umpamanya kita ini berada di dalam kulturnya Bu Mega ini tidak akan mungkin ya menyampaikan sesuatu itu tanpa suatu pemikiran yang matang, tanpa suatu istilahnya itu bicara dengan langit. Tidak mungkin kalau hanya didosok-dosok karena apa? Ikut istilahnya ya tanda kutip ugal-ugalan kemudian menyampaikan nih loh calon dari PDI itu seperti itu. Kalau saya lebih melihatnya apa? Kembali kepada patternnya Bu Mega. Pattern atau polanya Bu Mega adalah selalu melihat sebetulnya ini hiruk pikuk ini siapa sih yang mau dilawan. Kami kembalikan ke kisah Baratayuda. Kemudian dia melihat kader. Dari kemarin itu sebenarnya forumnya akan lebih tepat dilihat dari seorang ibu mengarahkan anak-anaknya, mengoreksinya, dan kemudian mengkonsolidasikan dengan sangat-sangat dalam. Saya rasa, maaf kata, untuk semua ketua partai yang ada di Indonesia tidak ada yang sedalam seorang ibu yang namanya Megawati. Dia bisa bicara dari geopolitik sampai dengan grassroots, sampai diiringi dengan tangis, sampai diiringi dengan sindiran-sindiran untuk anaknya disindir. Kalian tidak pernah berjuang, tidak tahu perjuangannya menjadi seperti ini, dan mau nongkrok duduk, itu lebih baik dari sekarang mundur dari PDI. Artinya apa? Partai ini betul-betul matang menjadi partai untuk rakyat, bukan partai untuk mencari kekuasaan semata. Tapi bahwa kadernya nanti bisa pegang dalam satu tampuk kepemimpinan membawa Indonesia yang berkelanjutan, berkesinambungan, itu tentu targetnya dari PDI. Oleh karena disebut hat-trick ini nggak bisa ditawar buat Bu Mega. Makanya ya apakah siap memenangkan untuk ketiga kalinya. Nah tentu gegap gempita itu disambut. Nah kemudian untuk menang ini kan dia bilang ada kisi-kisi juga dia menyindir rumahnya orang lain atau partai lain. Partai didirikan itu untuk membangun kader. Nah kalau tidak mempunyai kader, tidak membangun kader, untuk apa mendirikan partai? Nah tentu ada juga, ini kan istilahnya ada nih bagian sana yang mengkaderkan orang lain dari orang luar. Sah, nggak apa-apa. Tetapi buat PDI itu istilahnya itu tidak akan dilakukan. Bagaimanapun dia akan melakukan untuk kesempatan bagi kader untuk membangun Indonesia. Nah, yang disitir di dalam konsolidasi kemarin sangat banyak tentang kerakyatan. Kalau jadi orang PDI
tidak bisa turun ke bawah merakyat. Udahlah, lebih baik you keluar dari sekarang, nggak usah di sini. Oleh karena itu kepemimpinan Jokowi yang terus keliling berkomunikasi dengan rakyat, inilah karakter PDI, seperti itu. Jangan pengen tahu-tahu pengen jadi legislatif, pengen eksekutif, tapi tidak tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Nah, itu yang dikaitkan dengan ketautan dengan rakyat. Kemudian ada juga yang dikaitkan dengan apa? Kepemimpinan. Jadi kalau seorang pemimpin tidak tahu rakyatnya bagaimana atau mau membuat seperti apa, bagaimana katakanlah kalau seorang wali kota, bupati, atau gubernur, bagaimana PAD itu bisa dinaikkan, pendapatan anggaran daerah dinaikkan. Ya jangan, harus bisa. Kalau tidak bisa, lu tidak pantas menjadi eksekutif. Lu kalau mau menyuarakan masyarakat, ya turun ke bawah biar tahu aspirasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Bu Mega juga menyitir kondisi sekarang ini. Aturannya sudah jelas, tetapi hiruk pikuknya itu kemudian menjadi tidak jelas. Nah, PDIP tidak boleh masuk ke track itu. Oleh karena itu, Bu Mega dengan gayanya, hak prerogatif saya sebagai ketua umum PDI untuk memilih dan mengumumkan, itu hak saya. Jadi kalian ini nunggu sekarang ya kecelik, memang kecelik, akhirnya pada kecelik. Oleh karena itu, belajar dari kondisi ini, kalau saya memprediksikan pasti akan ada suatu event besar dalam waktu tentu sebelum pendaftaran ya, akan diumumkan. Barangkali nanti haulnya Bung Karno akan diumumkan, sehingga cukup waktu pendek, tidak usah terlalu lama, tapi lawannya juga udah kelihatan. Emang lawannya sekarang yang ditongol-tongolkan belum tentu. Nah, kalau lawannya bukan itu, apakah yang ini jagonya? Jadi ini di kantongnya Bu Mega ini pasti ada itu kartu-kartu itu. Dan itu akan konsisten. Belajar banyak dari waktu Pak Jokowi dimajukan oleh PDI. Banyak yang menentang dari internal PDI. Tapi satu-satunya partai yang paling solid saat ini adalah PDI. Tidak ada fraksi di dalamnya. Kalau kita bicara di partai-partai kan ada, oh ini gengnya si ini, meskipun partainya sama, ini gengnya si ini, di Megawati nggak ada. Oleh karena itu kalau sudah dipilih oleh ketua umum, ya wajib untuk mati-matian didorong ini supaya menjadi pemenang di dalam pilpres. Tentunya begitu. Ini yang menurut saya orang kembali, ayo bersabar lagi menunggu momen yang tepat yang Bu Mega sendiri melihat, sekarang waktunya untuk mengumumkan calon presiden. Kita semua boleh berandai-andai mengkalkulasi, ini menghirup pikuknya politik, tetapi faktanya akan tetap kembali ke Bu Mega. Di pendapat saya begitu.